Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah simulasi sistem akan melakukan simulasi sistem antrian pada Alfamidi di Krunggukuh. Ini adalah data kami yang kami peroleh dari Alfamidi Krunggukuh, yang mana waktu selisih kedatangan nanti akan kita gunakan dan waktu pelayanannya di aplikasi Arena. Kita buka aplikasinya. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan dulu data ini. Kedua data ini berdistribusi apa? Caranya, kita buka Arena, klik Tools, kemudian Input Analyzer, kemudian klik New, klik Use Existing Data File. Kemudian di jenis filenya kita ubah text file. Ini ada waktu kedatangan. Oke, untuk menampilkan hasilnya kita klik Fit All. Nah, jadi distribusi kedatangan ini adalah Weibull. Ini ekspresinya nanti akan kita gunakan di aplikasi Arena. Kemudian yang kedua, kita klik New, kemudian Use Existing Data File. Jenis filenya kita ubah txt. Ini adalah untuk waktu pelayanan. Kita klik Fit All. Nah, di sini distribusinya adalah triangular dengan ekspresinya 3A 94 112 247. Oke, kita kembali ke Arena. Seperti biasa untuk memulai proses, yaitu kita awali dengan create. Oke, di create ini kita buat kedatangan. Entity type-nya kita buat pelanggan ya. Pelanggan. Untuk tipenya ini expression. Nah, untuk nilai expressionnya tadi kita ambil dari sini. Nah, ini untuk input pertama, ini dia distribusi kedatangan. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, untuk unitnya kita buat per detik ya. Untuk maksimal kedatangan tak terbatas, nggak ada batasan berapa orang masuk. Oke, kemudian yang kedua kita buat Assign. Nah, ini kita buat untuk menentukan yang datang itu gambarnya seperti apa. Nah, di sini kita buat namanya customer belanja. Oke, kita tambahkan. Nah, untuk type-nya kita buat entity picture. Kemudian kita buat picture woman, ini untuk pelanggan perempuan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pelanggan laki-laki, picture man. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah stasiun ada di bar advance transfer. Oke, kita buat stasiun. Kita buat namanya stasiun belanja ya. Belanja. Untuk stasiun tipenya stasiun, untuk stasiun name-nya juga kita samain biar mudah. Stasiun belanja. Oke, kemudian kita balik lagi ke basic proses. Kita pilih decide. Ini untuk memilih di stasiun mana yang akan dimasuki nanti oleh pelanggan. Di Alfamidi Krunggukuh ini ada 7 stasiun ya.
Jadi ini kita buat memilih stasiun. Oke. Kita buat tipenya N-way by chance. Nanti akan muncul presentasinya. Jadi kita hitung 100 dibagi 7. Berarti ada 14,29% per stasiun. Nah, kita buat 14,29. Oke, kita buat sebanyak 6. 29 14,29 14,29 sampai 6 ya. 14,29 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita buat 6 agar ketika pelanggan datang, ini ada kemungkinan 6. Kemudian apabila ketidak 6 ini pelanggan masuk tak satu pun di antara 6, maka pelanggan akan lewat else. Itu adalah sisa presentasi dari ke-6 tadi ini. Oke, kita akan membuat stasiun sebanyak 7 ya, sesuai dengan di lapangan. Stasiun belanja 1. Ini kita copy aja biar mudah. Kita buat stasiun 1. Stasiun belanja 2. Oke, kita delete aja. Stasiun belanja 3. Oke, kemudian stasiun belanja 4. Oke, stasiun belanja 5. Oke. Kemudian stasiun belanja 6. Oke. Stasiun belanja 7. Oke. Nah, untuk agar pelanggan bisa menuju stasiun ini, kita membutuhkan namanya rute. Ini rute kita buat juga sebanyak 7. Rute stasiun 1. Kita copy lagi biar mudah. Untuk unitnya kita ubah ke second. Stasiun name-nya kita sesuaikan dengan stasiun di sampingnya. Stasiun belanja 1. Oke, kita buat lagi rute kedua. Stasiun 2, unitnya second. Stasiun name-nya stasiun belanja 2. Oke. Ketiga. Kemudian kita buat keempat. Second. Keempat, oke. Kita buat kelima. Oke. Kita buat lagi ini yang ke-6. Second. Oh, ini ke-6 guys. Oke. Satu lagi ke-7. Second. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat menghubungkan ya antar operasi.
Oke, kita zoom. Ini untuk yang rute stasiun 1. Kita hubungkan yang kedua juga, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan untuk yang ketujuh, apabila pelanggan tidak memasuki rute 1 sampai 6, maka dia otomatis akan lewat stasiun 7 ya. Presentasinya sama. Nah, karena kita pakai rute, jadi ini akan menjembatani pelanggan untuk lewat dari rute ke stasiun belanja. Oke, kemudian kita membuat rute lagi agar pelanggan dari stasiun 1 sampai 7 ini bisa lewat. Kita buat rute di sini. Rute kasir ya. Rute kasir, unitnya second, station name-nya belum kita buat. Oke, jadi dulu kita buat stasiun dulu tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Buat stasiun kasir. Stasiun kasir. Oke, nah untuk di rute ini kita buat stasiun name-nya stasiun kasir. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat kasirnya, yaitu di basic proses, ada di proses dia. Oke. Nah, ini kita buat kasir. Tipenya standar, actionnya size, delay, release. Berarti medium, dan ini kita buat resource name-nya adalah pegawai 1. Ada 1 orang ya. Ada 3, tapi yang aktif hanya 1. Delay tipenya expression second. Nah, di sini kita ambil dari si distribusi triangular tadi. Dia ada di data waktu pelayanan. Ini kita copy. Oke, kita pindahin ke arena sini. Paste. Oke, kita coba hubungkan dulu ya. Dari stasiun 1, stasiun 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita hubungkan juga dari stasiun kasir ke kasir. Setelah itu kita akan membuat rute untuk keluar. Kita buat rute agar pelanggan bisa keluar. Rute keluar. Kita buat unitnya second juga. Station name-nya kita belum buat. Kita buat dulu station. Ini adalah pintu keluar. Pintu keluar. Nah, di rute ini kita buat station name-nya pintu keluar. Oke, ini dia. Oke. Kita hubungkan kasir ke rute. Oke. Setelah itu sudah selesai. Kita akhiri dengan dispose. Perintahnya adalah selesai. Kita hubungkan. Oke, dan sudah selesai simulasi kedatangan pada kasir Alpamidi Krongguku. Kita coba ya, apakah ini
berhasil atau tidak. Coba run. Oh, ini sangat cepat sekali, kita pelan-pelan saja. Oke. Iya, ini adalah orangnya dari rute 3 menuju kasir selesai. Sepertinya dia tinggal di kasir ya, satu orang dia menunggu. Belum selesai dilayani. Ini ada pelanggan kedua dan menunggu juga. Ada 2 orang di kasir. Kita cepetin sedikit lagi. Oke. Dia masuk stasiun 7. Dia ke kasir dan keluar. Langsung dilayani. Ini mungkin dia beli pulsa tapi gangguan koneksi ya. Oh, oke, sudah keluar semua. Oke, di sini sudah berjalan. Kita tinggal membuat waktu saja. Kita buat setup. Untuk replikasinya ada sebanyak 3. Untuk replikasi waktunya adalah 15 jam. Oke, ini adalah menit ya. Oke, base time unitnya. Kemudian kita kasih jam kerjanya jam 8 mulai. Kita pakai yang digital. 24 jam. Oke. Kita buat di sini. Oke. Kita coba run lagi. Iya. Berjalan. Ini adalah pelanggan kedua. Pelanggan pertama masih menunggu di kasir. Iya, menunggu di kasir ada 2 orang. Satu dilayani, satu lagi antri. Oke. Kita cepetin sedikit. Oke. Oke, selesai. Oke. Kita akan lihat hasil akhirnya. Oke, baik. Kita akan melakukan running atau menjalankan model tadi itu yang kita jalankan. Kita percepat ya untuk kita lihat hasilnya. Ya, kita tampilkan hasilnya. Klik yes untuk series the result. Kita lihat di sini sudah muncul hasilnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah pelanggan yang dilayani itu 126 orang. Nah, kita lihat. Nah, di sini maaf di pack 2. Nah, di sini kita lihat lamanya pelanggan untuk proses pelayanan itu adalah 2,5 menit. Di mana waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menunggu itu adalah rata-ratanya 1,18 menit. Jadi total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam suatu sistem antrian itu adalah 3,68 menit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa number in atau jumlah pelanggan yang datang adalah 126 orang. Kemudian pelanggan yang keluar adalah 126 orang juga. Jadi sistemnya bisa dikatakan terverifikasi dan logis. Kenapa? Dalam suatu sistem antrian di swalayan tidak mungkin jumlah pelanggan yang datang berbeda jauh dengan jumlah pelanggan yang keluar karena semua pelanggan akan dilayani saat memasuki kasir, tidak mungkin ditunda pelayanannya. Di sini kita lihat di halaman 3 kita lihat bahwa utilization atau utilitas pegawai satunya itu 0,35, number of basinya 0,35 juga. Kemudian total number size itu 126 orang. Oke, sekian untuk yang model pertama ini. Oke, kita melakukan simulasi sistem antrian pada Alpamidi Krunggeku, di mana kali ini akan kita buat sistem antrian usulan ya. Di sini untuk yang nyatanya adalah satu kasir. Kita akan membuat dia menjadi 2 kasir. Oke, untuk yang lain tidak ada berubah, kita hanya penambahan kasir saja. Jadi ini kita hapus dulu kasirnya. Pintu keluarnya kita pinggirin dulu. Oke. Kita akan buat
pemilihan kasir ya. Jadi begitu pelanggan masuk, dia akan memilih kasir mana yang akan dimasukinya dengan decide. Oke, kita buat decide ini adalah memilih kasir. Oke, ini kita buat berdasarkan kondisi. Expression untuk value-nya kita akan tentukan nanti setelah stasiunnya sudah selesai. Kita coba hubungkan dulu kemarin. Oke. Kemudian kita akan membuat stasiunnya di advanced transfer. Stasiun di sini aja kita buat. Oke, ini adalah stasiun kasir 1. Stasiun kasir 1. Oke, kemudian kita buat stasiun kasir 2. Stasiun kasir 2. Nah, agar pelanggan bisa lewat, kita berikan di sini rutenya. Rute stasiun 1. Kita buat second, session name-nya stasiun kasir 1. Oke. Rute stasiun kasir ya. Oh, nggak boleh sama. Oke, di sini kita buat juga rutenya. Rute stasiun kasir 2. Oke, kita coba hubungkan kemari. Ke rute ya, sorry. Kita hubungkan ke rute. Oke, ini kita hubungkan ke rutenya. Itu rute yang akan menuju stasiun. Nah, setelah itu kita buat kasirnya di sini. Setelah stasiun kita buat kasir 1. Actionnya kita buat size delay release. Kita buat resource name-nya adalah pegawai 1, sebanyak 1 orang. Kita ubah delay tipenya expression. Second ini kita buat yang tadi triangular. Oke. Kemudian kita buat kasir 2 di sini. Setelah stasiun ya. Kasir 2. Actionnya size delay sama. Resource name-nya adalah pegawai 2. Oke. Ini adalah second. Kita pastekan tadi. Oke. Setelah ini kita buat rute lagi untuk menuju pintu keluar. Kita buat rutenya. Oke. Rute keluar 1. Second ini adalah pintu keluar. Oke, ini dia. Kita juga buat rutenya di sini. Rute keluar 2. Pintu keluar, oke. Nah, di sini kita coba hubungkan dari stasiun kasir menuju kasir, kemudian ke rute. Begitu juga di stasiun 2, kita hubungkan juga. Oke. Simulasinya sudah selesai. Kita coba jalankan.
Oke, dia menuju kasir 1. Kemudian dia kasir 1 lagi dan dia melakukan belum selesai ya, belum selesai terlayani, mungkin karena ada gangguan jaringan kali ya. Oke, yang lain sudah dilayani, dia belum. Servernya mungkin ada gangguan. Oke, ada yang terlupa. Dia akan lewat ke kasir 1 terus karena di memilih kasir kita belum buat value-nya. Cara membuatnya klik kanan, kemudian build expression. Kita cari di basic process variable, di proses, kemudian di number in process. Nah, ini di kasir 1 sama dengan 0, artinya apabila dia nilainya 1, dia akan ke kasir 2. Oke, kita coba jalankan. Ya, dia ke kasir 1. Ya, dia sudah bisa berjalan ya ke kasir 2. Artinya simulasinya sudah benar. Ini kita tunggu sampai jam 11 malam ya, jam 23.00 baru kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, kita coba jalankan modelnya. Kita stop dulu tadi. Ya, kita jalankan. Kemudian kita klik list untuk would you like to see the result. Di sini dapat kita lihat replikasinya 3. Jumlah pelanggan yang keluar dari sistem antrian itu atau yang terlayani adalah 117 orang. Nah, di sini kita lihat waktu yang dihabiskan pelanggan atau waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menyelesaikan proses pembayaran itu adalah rata-ratanya 2,5 menit. Di mana waktu tunggu pelanggan adalah 0,15 menit rata-ratanya. Jadi hampir tidak ada atau tidak sampai 1 menit waktu tunggu di sistem antrian tersebut. Jadi cukup baik di usulan kali ini. Kita lihat number in dan number out-nya. Di sini kita lihat number in-nya itu atau pelanggan yang masuk itu 117 orang. Kemudian pelanggan yang berhasil dilayani atau number out-nya itu adalah 117 orang juga. Jadi sistemnya logis, di mana dalam sistem antrian itu semua akan dilayani. Tidak mungkin ada pelanggan yang ditunda pelayanannya. Kita lihat di sini kuenya. Di sini kita ketahui bahwa kasir 1 itu tidak ada waktu tunggu, sedangkan kasir 2 juga ada, yaitu 0,45 menit. Kemudian number fighting-nya itu kasir 1 tidak ada, kasir 2 itu 0,02 aja. Ini dapat disimpulkan di sini kasir 1 jauh lebih baik pada kasir 2. Pelanggan cenderung berada di kasir 2 sehingga ada sedikit antrian di situ. Namun masih dalam batas yang wajar, tidak sampai 1 menit. Di sini kita lihat utilitas pegawai, kasir 1 0,2, sedangkan kasir 2 itu atau pegawai 2 itu 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa utilitas pegawai 2 itu jauh lebih baik dari utilitas pegawai 1 jauh lebih baik daripada pegawai 2. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah grafik. Jelas bahwa pegawai 1 memang jauh lebih baik utilitasnya daripada pegawai 2. Karena tadi di halaman sebelumnya dapat kita lihat bahwa tidak ada antrian di pegawai 1. Jadi pelayanan di kasir 1 itu sangat cepat oleh pegawai 1. Begitu juga number of users-nya jadi lebih banyak dilayani di kasir 1. Di mana number of users itu dapat dilihat bahwa di sini pegawai 1 itu melayani 78 orang, sedangkan pegawai 2 hanya 38 orang, namun ada waktu mengantri di situ. Jadi memang di sini bahwa pegawai 1 memang kerjanya jauh lebih baik disimulasikan. Baik, sampai di sini hasilnya.